Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallahul khaliqul alam wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sayyidul jinni wal anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi dzawil kiram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadika shalihin wa ja'al i'tiqadana i'tiqadas shadiqin waftah lana futuhal arifin wa amal lana amalas salihin birahmatika wa karamika wa fadlika ya rabbal alamin. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan kudrah iradah Allah Subhanahu wa taala kita selalu dapat menghadiri jamaah subuh pada rumah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rumah ibadah yang pertama yang disebut dengan rumah Allah yaitu Ka'batullah, dan juga masjid, di mana saja masjid itu adalah rumah Allah. Dan orang-orang yang mukmin yang ada di dalam hati orang mukmin selalu zikrullah itu disebutkan juga yaitu dengan rumah Allah. Sebagaimana Nabi mengatakan qalbul mukmin baitullah, hati orang yang meyakinkan terhadap wujud Allah dan terhadap sifat Allah dan terhadap af'alullah, dan alam ini adalah punya Allah. Dalam hati mereka selalu ada Allah. Seandainya mendapat hal-hal yang menakjubkan, selalu keluar daripada mulutnya subhanallah. Seandainya terdapat musibah, selalu keluar di mulutnya innalillah. Seandainya mendapat rahmat dan nikmat, selalu alhamdulillah, dan seterusnya. Selanjutnya, para hadirin sidang jamaah Jumat subuh yang dirahmati Allah, yang sama-sama kita muliakan pimpinan yaitu pimpinan kemasjidan Matang Gelumpang 2. Baikkah dia pemimpin di depan, baik dalam hal mengaturkan jamaah dan dalam hal mengaturkan yaitu tentang kemakmuran kemasjidan, dan juga panitia pelaksanaan pengajian dan salat dan panitia pembangunan dan lainnya yang telah yaitu berpartisipasi dalam kemakmuran kemasjidan. Dan selanjutnya jamaah-jamaah yang selalu hadir pada setiap jamaah, khususnya pada jamaah subuh hari ini. Kaum muslimin, para hadirin sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, 15 hari yang lalu kita telah mengutarakan yang bahwa Allah selaku pencipta seluruh alam dengan dalil alhamdulillahi rabbil alamin. Dan selain daripada Allah, baik alam sufla maupun alam ulwa itu adalah milik Allah. Dan juga selaku kita manusia yang khuliqal insan fi ahsani taqwim, juga selalu hamba Allah. Maka dalam hal yang seperti demikian, Allah menciptakan dunia ataupun alam ini untuk yaitu tempat yaitu bernaung ataupun mencari amal ibadah
dan juga dalam mencari yaitu masalah penghidupan sandang dan pangan dan lainnya. Maka dalam hal tersebut manusia ini menjadi petunjuk dengan Al-Quran, bukan hanya kepada yaitu orang yang beriman ataupun Islam, karena Al-Quran itu adalah hudal linnas, semua manusia. Atas dia yang namanya manusia, Quran itu menjadi petunjuk. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala setelah menciptakan dunia dan yaitu menciptakan undang-undang terhadap manusia, undang-undang hidup dalam bumi Allah Subhanahu wa taala, yaitu diwahyukan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku yaitu Rasulullah yang terakhir, dan diturunkan undang-undang hidup dalam dunia Allah, itulah Al-Quranul Karim yang telah lengkap mencakup di dalamnya semua yaitu undang-undang para rasul yang telah lalu, mulai daripada Nabi Adam sampai kepada yaitu Nabi Isa alaihi salam, ada tercantum di dalam Al-Quran. Maka Al-Quran ada isi Injil, Zabur, Taurat dan suhuf-suhuf yang lain. Sebagaimana barang yang telah kita utarakan pada masa yang lalu, yaitu zalikal kitabu, Al-Quran itu la raiba fihi, jangan sekali-kali di hati kita orang yang mukmin sehingga mengandung rasa ragu. Oleh karena demikian, yakinkanlah Al-Quran itu aturan Allah yang menurunkan kepada kita, bukan yang diadakan oleh yaitu manusia. Dan juga sifatnya bagi orang yang mau mengikuti Al-Quran, hudal lil muttaqin, orang yang takwa. Yang disebut dengan muttaqin adalah orang yang menjunjung tinggi titah perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Dan ciri-ciri masa yang lalu telah kita utarakan, alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang meyakinkan terhadap yang tidak dapat yaitu dirasa atau dipandang oleh panca indera yang 5, yang disebut ghaib, umpama syurga, neraka, mizan, sirat mustaqim, dan yaitu huru-hara hari kiamat, azab kubur dan nikmat kubur, umpama nyawa dan lainnya. Bagi kita yang mampu meyakinkan hal itu memang iya dan ada. Dan selanjutnya wa yuqimuna shalah, selalu ibadat salah itu menjadi selaku amalan amal ibadah harian, dan salat Jumat menjadi amal yaitu mingguan, dan zakat dan lainnya menjadi ibadat tahunan umpamanya. Dan kemudian selanjutnya wa mimma razaqnahum yunfiqun, setelah kita mencari rezeki, apakah dengan cara dagangan ataupun pertanian ataupun lain-lain, wa mimma razaqnahum, sebahagian rezeki yang Allah membagikan kepada kita, kita bantukan kepada yang hak fakir miskin umpama, ataupun anak yatim, baik itu yang sifatnya wajib umpama zakat maupun yang umpama sunat, sebagaimana yaitu hal setiap pagi misalnya diedarkan yaitu tempat tabungan di masjid dan lainnya, karena al-yadul ulya khairun min yadis sufla, tangan yang memberi lebih baik daripada yaitu tangan yang menerima. Kemudian selanjutnya untuk kita sambungkan pada ini hari, yaitu alladzina yu'minuna bima unsila ilaika. Nah, juga menjadi tanda-tanda ataupun ciri-ciri orang muttaqin, alladzina yu'minuna bima unsila ilaika, yaitu orang-orang yang meyakinkan terhadap Al-Quran
selaku undang-undang yang Allah telah menurunkan melalui iaitu jalan Rasulullah ataupun Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dengan Al-Quranul Karim selaku menjadi pedoman hidup bagi semua umat di dunia. Jadi alladzina yu'minuna bima unsila ilaika, berarti apa yang telah diturunkan hukum ataupun undang-undang, wajib, haram, makruh, sunat, mubah dan sebagainya, itulah yang telah diturunkan aturan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu melalui kalamullah Al-Quranul Karim yang telah dianjurkan ataupun dijabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita umat Islam ini bukan hanya kita meyakinkan terhadap isi Al-Quran, bukan saja kita mengimani, bukan saja kita meyakinkan yang bahwa Al-Quran itu iya dan benar, tetapi semua isi Al-Quran yang tercantum di dalamnya, umpama Injil, Taurat, Zabur dan suhuf-suhuf, semua kita tidak engkari dan semua itu kita yakinkan, yang bermakna sebagaimana kita utarakan pada masa yang lalu, yang bahwa hukum Taurat, Zabur dan Injil ada tercantum di dalam Al-Quran. Maka Al-Quran itu sebagai hukum yang paling lengkap di dunia Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi alladzina yu'minuna bima unsila ilaika, yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad. Bukan hanya itu, wa ma unsila min qablik, dan apa saja yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya sebelum Nabi Muhammad, sebagaimana Nabi Ibrahim, Nabi Sis, Nabi Musa, Nabi Isa dan lainnya. Itulah yaitu Injil, tidak kita pisah-pisahkan. Jadi sebagaimana ada juga sebahagian hamba Allah ataupun manusia yang menafikan yang bahwa Al-Quran itu bukan kalamullah. Ada yang mendakwa yang bahwa Al-Quran itu adalah rekayasa ataupun hasil karya ciptaan daripada Muhammad ataupun manusia. Bahkan ada sebahagian manusia yang mengatakan Muhammad itu adalah bukan nabi dan bukan rasul. Tetapi kita yang mukmin tidak seperti demikian. Kaum muslimin para hadirin sidang jamaah Jumat, sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Dan bagi orang-orang yang telah ada ciri-ciri muttaqin, yang ada yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah dan wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan yang bersifat dengan yaitu meyakinkan Al-Quran itu kalam Allah, Taurat dan Zabur, Injil juga yaitu kalam Allah, wa mimma razaqna wa ma alladzina yu'minuna bima unsila ilaika wa ma unsila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Selanjutnya, bukan hanya masalah penghidupan di dunia ini meyakinkan Allah yang menghidupkan, wa bil akhirati, dan juga kehidupan bangkit nanti di hari kiamat, di hari kemudian, yaitu hidup setelah mati ini. Bagi kita orang yang meyakinkan itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Wa bil akhirati hum yuqinun, bagi orang mukmin kita ini meyakinkan hari akhirat nanti pasti ada akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa oleh Allah Subhanahu wa taala tidak membalas, yaitu tentang masalah amal ibadah manusia di dunia? Kenapa hasil salat, hasil zakat dan lainnya oleh dah terbayang pekenhan ketumpuk laju tabah tumpuk pahala terbayang, ataupun leh dah puasa, leh dah buka puasa kenhan ketumpuk laju pahala puasa gedanya sengkira lagian ke pegat lagi but dunia sang hana urang pri terbayang dan taat lain lagi puasa. Tapi dikarenakan hasil taatnya singah rododo gebala, dikarenakan ke legedanya untuk tamurno, untuk ta ibadat dan segala macam.
Pakan bak dunia tak merebut-rebut, pakan bak tempat iaitu yang mangat-mangat pegawai-pegawai dan pemimpin-pemimpin jina tak merebut-rebut, yang tatim memati-mati tak meruru darah dan tak menghina-hina. Pakan karena menyebab dalam kerja setiap bulan ada memetik gaji langsung. Bahkan kalau harian tiap urau leh kerja si urau teput cok gaji laju sekian banyak, maka merebut-rebut untuk iaitu membangun iaitu dunia fisik, sedangkan moral ataupun mental ketinggalan dalam iaitu moral dan mental agama. Maka seandainya Allah Ta'ala gepegat lagi nyancit iaitu amalan iaitu dunianya, langsung le tak terbayang gepeduk le boh tumpuk umpama UBB boh kuyun ataupun UBB boh mana hana peri tajak terbayang. Tapi dikarenakan hina gebala wabil akhirati hum yuqinun, karena ahura kiamat sehingga akan gebala. Dan hanlat bila gebala hina di dunia, dunianya sempit dan dunianya akan hilang, akan hancur, akan fana, sehingga ahura duda dunia akan luas dan kekal abadi selama-lamanya. Menyamanan bagi urang gedanya ladum geken kepada ajak sekulanyan adalah tiada masa depan. Sebenarnya nyau, tetapi masa depan sekular hanya buat sementara hina di dunia. Je tajak sekular merumpok pangkat, merumpok jabatan, merumpok kerja, merumpok gaji hanya di dunia. Tapi dengan tak amalkan tajak bud dan murno ilmu agama dan nyopih dan murno ilmu agama, baik hanya murno-murno menteng, tolong amalkan sebagaimana yang kata murno, tolong budidayakan iaitu hukum-hukum yang kata temeng melalui iaitu wa fi anfusikum afala tubsirun ataupun qu anfusakum wa ahlikum nara, dalam setiap rumah tangga dan dalam setiap jiran dan dalam secara iaitu desa. Aci cuba bangun hukum gedaya, insya-Allah maju. Baik Indonesia nya sifat Indonesia adalah republik. Sifat Indonesia adalah republik, bukan iaitu milik seseorang, milik rakyat. Sifat Indonesia adalah republik. Dia tu ada rakyatnya, kan ada pejabat, kan ada pemimpin. Maka oleh kerana demikian, apabila tatim bangun rata gampung hukum draw gedaya, insya-Allah akan maju. Tetapi le gedaya rata gampung tapasau atagop, tapasau tak budidayakan ada hukum agama gop. Lagi umpama tet mercun teror raya dan lain-lainnya, dan jino kamodennya angguknya nyo kena ta gedaya nyo ata Hindu nyo. Jadi ada iaitu baik tak pasal ada gedaya jino le ka gedaya jino bak sifatnya laganya nya ata Hindu yang kena ta Islam. Le gedaya nyan assalamualaikum le gedaya nyan yang ata gedaya, tapi le kata boh ata dro tetapu dip ata go pakan hana ada tepu, pakan handa tepu, handa temurno, pakan handa murno, karena hana betul tengkunyan tak caci tengku dan segala macam. Nyoban hai kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Kemudian bagi urang-urang yang kana tanda-tanda yang bunuh, kagete memang yakin dengan iaitu yang hanadih dengan panca indera. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah, urang yang hantam tinggal sebayang lagi getanyo umpama walaupun hana pasti singo tetapi dengan secara lahir. Wa mimma razaqnahum, na tabuh jaket na tapi sedekah lagi umpama masjid jina ka tengah dalam membangun tatim bantu beuk sapo bina kemudahan gedayo gasin umpama ji walaupun terbaik ta bantu hana jid ke masalah le urang kaya getim bantu jutaan nyan insya-Allah akan tedeng tengah. Ya, jadi sampai lagi kata yang mana alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Oleh lagi kata yakin Al-Quran nya dan asal Al-Quran dengan dalil bukti yakin tatim iaitu perkembangkan, tatim iaitu pegat ke adat
tatim tabudidayakan sebagaimana asal Al-Quran. Pakan ulang-ulangnya tanya supaya ngat mengemat dalam hati. Ahwateka mengemat dalam hati ngat tatim pudip berata gampung dalam keluarga masing-masing. Apabila atanya kau udip dalam merata keluarga masing-masing, baik ketakalan kepada keluarga gop, keluarga dau tersendiri untuk tabangun, ligop ibangun kedau. Jadi itu namanya sama-sama membangun. Baik hanya ataupun bangun keluarga gop, keluarga dau makin kutu waju-waju. Ya, teman sifat urang lalagayan babandung nyan ke singa masa uku akan tasambung long insya-Allah bak kalinya tapusib nilai. Jadi yaitu wabil akhiratihum yuqinun. Jadi nyan ulaika ala hudam mir rabbihim yan pu tapegah hatinau tapi sang kaji hanjit panjang-panjang karena menyebab masalah yaitu ilmu pengetahuan nyo adalah sangat-sangat membosankan. Tetapi menyo dalam permainan lagi nonton bola nyan menyo kenuke tadang han merasa mesti poh jimaen poh berkana lapangan. Tapi menyo dalam masjid nyan gedanya hanjit tadang seuh dike busuh kedai hulikot gedaya ngamangan tatebit. Tapi menyo yak nonton bola menyo kan seuh dike nyan han merasa pada enggop. Tapi menyatadang iaitu sih jamaah bulikut dengan mengataplung. Hono mentang hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.